Bulan adalah tetangga antariksa terdekat bumi dan satu-satunya satelit alami bumi. Bulan kemungkinan terbentuk saat benda objek seukuran Mars menabrak planet kita miliaran tahun lalu. Aku belum lahir saat itu. Bencana ini mengubah bumi menjadi bola batu cair panas, sekaligus mendorong sejumlah material ke orbitnya, sehingga menciptakan bulan. Bola yang sangat berkawah ini bergerak mengitari planet kita. Fenomena ini menyebabkan pasang naik dan pasang surut di bumi. Dengan besar lebih dari 1/4 ukuran bumi, bulan adalah satelit alami terbesar kelima di tata surya. Bulan punya beberapa fase, misalnya bulan baru, bulan purnama, atau bulan sabit, serta kuartal pertama dan terakhir. Tapi mau seperti apapun bentuknya, kita selalu bisa melihatnya di langit malam dan terkadang bahkan di siang hari. Tapi bayangkan jika terbangun di malam hari dan melihat bulan kita terlihat agak berbeda. Bulan menjadi lebih cerah dan lebih besar? Agak sulit membedakannya, apalagi nyawamu belum terkumpul. Kamu pun kembali tidur tanpa menyadari bahwa alih-alih bulan, kamu baru saja melihat Merkurius. Dari dekat, planet yang paling dekat dengan matahari ini mirip dengan satelit alami kita. Permukaannya dipenuhi kawah bekas batuan luar angkasa. Ukuran Merkurius sekitar 2/5 bumi, tapi masih agak lebih besar dibanding bulan. Jadi planet ini akan punya pengaruh yang lebih besar di bumi. Malam menjadi lebih terang. Pasang naik makin tinggi, dan pasang surut bisa tebak lebih rendah, benar. Siklus bulan, yaitu saat bulan atau lebih tepatnya Merkurius sekarang, perlu melewati sebuah fasenya menjadi 14 jam lebih singkat. Tapi secara keseluruhan, perubahan ini takkan punya dampak drastis bagi bumi. Terus, bagaimana kalau Venus? Bagaimana jika alih-alih satelit yang kita kenal, kita menukarnya dengan objek alami paling terang ketiga setelah matahari dan bulan ini? Venus sering disebut planet saudara bumi karena massa dan ukurannya hampir sama. Di langit kita, Venus akan sama besarnya dengan bumi yang dilihat oleh astronot Apollo dari permukaan bulan. Sang bintang fajar akan jauh lebih terang daripada bulan. Selain itu, planet ini memantulkan sinar matahari 6 kali lebih banyak. Plus, Venus akan menempati area yang setidaknya 16 kali lebih besar. Jadi malam di bumi akan seterang awal senja. Saat melihat Venus, kamu bisa melihat pola berputar samar-samar di lapisan awan putih kekuning-kuningannya. Venus tak akan menjadi satelit bumi. Kedua planet ini kemungkinan akan mengitari pusat massa bersama, dan orbitnya bakal sangat eksentrik, kayak aku. Tapi jika Venus bergerak dengan kecepatan yang sama dengan bulan sekarang, kedua planet ini akan saling bertabrakan dalam waktu dekat. Oke, coba ganti lagi sama yang lain. Kalau Mars menggantikan bulan di langit kita, kamu pasti akan menyadarinya. Tanpa teleskop, kamu tetap bisa mengagumi warna dan bintik-bintik gelap uniknya di permukaannya. Meski tidak melihat planet merah ini, kamu masih akan merasakan hal yang aneh. Ukuran Mars setengahnya bumi, tapi beberapa kali lebih besar dibanding bulan. Mengganti objek angkasa kecil dengan yang jauh lebih besar akan mengganggu keseimbangan yang rapuh di planet kita. Kalau kamu agak sial dan sedang berada di tepi laut saat Mars menggantikan bulan, kamu harus segera mengungsi. Ombak besar akan naik di lautan akibat pengaruh Mars. Ombak akan menghantam garis pantai layaknya tsunami besar. Mars akan memantulkan lebih banyak sinar matahari daripada bulan. Malam akan lebih terang. Lanskap terestrial akan punya warna merah yang menakutkan. Dan kamu bisa melihat keindahan gunung tertinggi di tata surya, Olympus Mons, lewat teleskop. Mars tidak cukup besar untuk mengubah orbit bumi secara dramatis. Namun seiring waktu, kedua planet ini mungkin akan mulai mengorbit satu sama lain, menciptakan sistem planet biner. Dan karena sekarang Mars sangat dekat, perjalanan ke sana bisa menjadi kenyataan. Oke, sekarang jangan tanggung-tanggung. Kalau Jupiter menggantikan bulan, bumi sebagai planet takkan ada lagi. Bumi akan langsung berubah menjadi bulan baru bagi planet terbesar di tata surya ini. Satu-satunya efek positif dari perubahan ini adalah kita bakal punya pemandangan langit yang indah. Jupiter puluhan kali lebih besar daripada bulan. Bola raksasa bergaris indah ini akan menutupi hampir seluruh cakrawala. Kalau kamu sempat menikmati pemandangan ini, kamu akan melihat awan kuning, coklat, merah, dan putih mengambang di atmosfer Jupiter. Sayangnya, tarikan gravitasi sang raksasa gas akan menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami dadakan. Mantel dan kerak bumi akan tertarik ke Jupiter, sehingga menghancurkan planet kita. Bumi akan meregang dan ditekan dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga permukaannya akan menonjol bolak-balik lebih dari 100 meter.
Sayangnya, kecepatan bumi cuma 10% dari kecepatan yang dibutuhkan agar kita tetap berada di orbit Jupiter. Jadi planet kita yang lamban akan menabrak sang raksasa gas dalam waktu kurang dari sehari. Duh, ngeri tuh, jadi jangan nabrak ya. Sekarang, kalau Saturnus menggantikan bulan, pemandangannya wajib kamu lihat. Planet ini lebih dari 35 kali lebih besar dibanding bulan. Artinya, bola emas raksasa ini akan menutupi 18 derajat langit. Dan cincinnya akan membentang lebih jauh dari ujung cakrawala ke ujung lainnya. Hei, kalau kamu suka, kamu wajib kasih dia cincin. Bumi akan lebih jauh dari sang raksasa gas dibanding bulannya sendiri, Dion. Dan karena Saturnus jauh lebih kuat daripada planet kita, bumi yang akan berubah menjadi satelitnya, bukan sebaliknya. Sayangnya, kecepatan rotasi bumi takkan cukup untuk mengimbanginya, dan kemungkinan akan menabrak planet yang jauh lebih besar itu dalam 1 atau 2 hari. Tapi sebelum terbakar di atmosfer Saturnus, kita harus melewati cincinnya yang indah. Cincin ini terdiri dari potongan komet, asteroid, dan bulan yang hancur. Melewati puing-puing antariksa ini tidak mudah loh. Selain itu, planet kita harus menghindari bulan Saturnus yang jumlahnya ada 53. Tapi bagaimana jika bumi tidak jatuh dan berubah menjadi bulan ke-54 Saturnus? Kalau begitu, tarikan gravitasi sang raksasa gas akan menyebabkan pergeseran tektonik besar-besaran di bumi. Kerak planet kita akan hancur sampai tidak ada yang tersisa. Ngeri juga nih. Uranus dan Neptunus sama-sama raksasa es. Kedua planet ini punya ukuran yang sama, lebih besar dari bumi, tapi lebih kecil daripada Saturnus dan Jupiter. Keduanya punya interior yang dingin, atmosfer yang dalam, dan warna yang mirip, yaitu hijau kebiruan yang sangat indah. Kalau salah satu dari planet ini menggantikan bulan, konsekuensinya akan sama. Jadi mari lempar koin dulu. Oke, hasilnya Neptunus yang akan kamu lihat di langit suatu hari nanti. Neptunus 14 kali lebih besar daripada bulan. Planet ini akan mirip balon udara panas warna biru terang di langit. Bukan cuma pada malam hari, tapi juga di siang hari. Neptunus akan terlihat 15 kali lebih besar daripada matahari. Jika semua tetap sama, gerhana matahari bisa terjadi sampai berabad-abad. Begitu matahari menghilang di balik tepi Neptunus, planet kita akan jatuh ke dalam kegelapan total selama 1,5 jam lebih. Massa Neptunus 17 kali lipatnya bumi, dan tarikan gravitasinya jauh lebih kuat. Jadi, planet kita akan berakhir sebagai satelitnya. Yep, sekali lagi. Bumi akan mengorbit Neptunus sedikit lebih jauh dari bulan terbesarnya sendiri, Triton. Oh iya, kemungkinan besar bumi bisa bertabrakan dengan objek antariksa ini. Tapi mari berasumsi kita cukup beruntung dan tidak berpapasan dengan satelit Neptunus. Meski begitu, masalah yang kita hadapi tetap banyak. Air pasang di planet kita akan 1000 kali lebih kuat daripada yang disebabkan bulan. Gaya gravitasi Neptunus takkan menghancurkan bumi, tapi akan memanaskan planet kita. Aktivitas seismik meningkat, memicu gempa bumi dan letusan gunung berapi. Dan mungkin juga bikin internetmu jadi nge-lag. Matahari kita. Skenario pertama, peristiwa aneh baru aja terjadi. Semua channel TV dan berita sibuk ngebahas soal lubang hitam yang terus mepet ke bumi. Padahal biasanya posisi ini ditempati matahari. Bahkan cakram akresinya bisa terlihat dan rona langit di sekitarnya lebih terdistorsi. Berarti jarak objek ini sudah sangat dekat. Lubang hitam biasanya sangat jauh, sehingga kita nggak akan bisa melihatnya dengan mata telanjang. Tapi kali ini, kamu bisa mengamatinya tanpa bantuan teleskop. Kenapa lubang hitam bisa sedekat itu ya? Terus matahari kita ngilang kemana? Jangan-jangan ditelan lubang hitam. Matahari terletak di pusat tata surya dan posisinya terbilang strategis. Cahayanya mampu memberikan kehangatan tanpa ngebakar tubuh kita. Parasnya juga menawan tiap kali terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Sang surya telah memberi kita kehidupan. Objek terbesar di tata surya kita ini mencakup 99,8% dari massa totalnya. Dan ukuran matahari gede banget, yaitu lebih dari 1 juta kali lipatnya bumi. Mungkin nggak ya kalau matahari kita bakal berubah jadi lubang hitam? Kalaupun mungkin, kejadian kayak gini masih terlalu dini. Prosesnya pasti bakal berlangsung lama kan? Bintang besar akan meledak menjadi supernova di akhir masa hidupnya. Lalu, bintang ini akan runtuh sendiri dan mengecil. Ukurannya jadi mungil banget, tapi massanya terus bertambah sampai berkali-kali lipat. Makanya, gravitasi lubang hitam sangat kuat, hingga cahaya yang terlalu dekat nggak akan bisa lolos.
Semua bintang di alam semesta ini terus menyusut sampai akhirnya lenyap sendiri. Matahari kita kehilangan 4 juta ton massanya setiap detik, dan lambat laun, energi di alam semesta cuma akan dihasilkan dari lubang hitam. Objek misterius ini dikelilingi debu, gas, dan radiasi yang sangat membahayakan. Nggak kebayangkan kayak apa ngerinya kondisi di dekat lubang hitam? Semoga bumi kita dijauhin dari objek ini. Tata surya kita jadi gelap gulita tanpa panas dan cahaya. Merkurius dan Venus yang tadinya paling dekat dengan matahari aja langsung tertutup oleh lapisan es, apalagi bumi kita. Di zaman es baru ini, semua hal nggak akan bisa bertahan. Penolong yang ada mungkin hanyalah cakram akresi yang berputar sangat cepat hingga menghasilkan panas. Itu pun masih sangat berisiko. Kalau masa lubang hitam ini seberat matahari, semua planet akan tetap berada di orbitnya, termasuk bumi kita. Tapi kalau masanya lebih gede lagi, seperti yang tengah diamati oleh para saintis, tata surya kita akan langsung musnah. Skenario kedua, waduh, kenapa nih? Barusan kan masih siang bolong, kok tiba-tiba aja langsung gelap? Ini masih jam 2 siang loh, tapi semuanya udah gelap gulita. Bulannya juga kelihatan beda. Berita di TV melaporkan matahari kita telah hilang. Dan tahu-tahu, bulan kita nggak mengorbit bumi lagi. Posisinya sekarang berada di pusat tata surya. Dan waktu kita menjadi sangat singkat, karena matahari sudah lenyap dari tata surya. Kita baru menyadarinya 8 menit 20 detik kemudian. Padahal, perpindahan energi matahari dari inti ke permukaannya bisa berlangsung selama jutaan tahun. Tapi cahayanya mencapai bumi cuma selama 8 menit 20 detik, setelah merambat sejauh 150 juta kilometer. Kurang lebih sejauh itulah jarak sang bintang dari planet kita. Kini bumi kita berada di luar zona Laik Huni. Di zona strategis ini, jarak planet ke bintangnya sangat pas, sehingga permukaan planet bisa mengandung air. Tapi setelah matahari pergi, sinarnya nggak akan sampai ke permukaan bumi. Dan lambat laun, planet kita akan berubah jadi batuan beku tanpa kehidupan. Tapi bisa aja kan, kita masih punya kesempatan untuk bikin teknologi canggih untuk menyuplai energi matahari. Dengan begini, kehidupan di bumi tetap lestari. Kalau nggak gitu, para saintis dari peradaban lain mungkin akan mengeksplorasi bumi jutaan hingga miliaran tahun kemudian. Tujuannya untuk mencari bukti kehidupan yang pernah ada di dalamnya. Kita pun akan melakukan hal yang sama pada Mars dan planet lain di tata surya. Mungkin suatu planet memang nggak pernah menaungi kehidupan sama sekali. Dan mungkin juga di sana ada bukti organisme yang pernah hidup. Gravitasi juga penting bagi kehidupan kita. Dan geraknya bisa sengebut kecepatan cahaya. Tanpa matahari selama sekitar 8 menit, semua planet akan terus mengitari pusat tata surya yang kosong. Hingga akhirnya planet di situ akan melayang-layang tak tentu arah di ruang angkasa. Karena gravitasinya nggak cukup kuat, bulan nggak akan mampu menahan bumi di posisinya. Sinarnya juga kurang kuat untuk menghangatkan dan menopang kehidupan kita. Satelit alami kita ini terus menjauh dan semakin nggak kelihatan. Tanpa bulan di dekat bumi seperti dulu, air laut cepat banget surut. Selain itu, planet kita jadi lebih berangin, bahkan tiupannya jauh lebih kuat. Dalam kondisi normal, kemiringan bumi kita sekitar 23,5 derajat. Dan dengan begini, kita bisa ngerasain perubahan musim dan cuaca. Tapi posisinya sekarang udah berubah total jadi sangat miring. Akibatnya, suhu bumi menjadi sangat dingin cuma dalam hitungan sepersekian detik. Waktu kita udah mepet banget. Orang-orang menjerit histeris karena panik. Dan sekitar 1 menit lagi, kita akan terlempar ke kegelapan tanpa ujung. Skenario ketiga, kita nggak tahu persis dengan kehidupan yang telah kita jalani, dan nggak ada seorang pun yang bisa memprediksinya. Tapi ternyata, bintang neutron raksasa telah menggantikan posisi matahari di pusat tata surya. Meski awalnya nggak kita kenali, objek ini kelihatan beda, sehingga matahari kita jadi lebih aneh dan mengecil. Detail lainnya udah dibahas di banyak berita, tapi sebetulnya kita nggak tahu prosesnya sama sekali. Mungkin matahari kita tersembunyi di balik bintang neutron itu, atau mungkin udah didepak entah kemana. Bintang neutron adalah objek langit terpadat yang kita ketahui. Masanya sekitar 2 kali lipatnya matahari, tapi ukurannya kecil. Diameternya cuma sekitar 15 km atau seukuran satu kota. Bintang neutron terbentuk saat bintang besar kehabisan bahan bakar dalam ledakan besar. Bagian intinya runtuh, sehingga partikel bermuatan positif dan negatif alias proton dan elektronnya ikut hancur menjadi neutron tanpa muatan.
Situasinya menjadi sangat sulit, dan sebenarnya kita tinggal nunggu waktu aja. Gravitasi bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat daripada gravitasi bumi. Jadi, matahari baru kita ini akan menarik semua planet ke arahnya. Dan akhirnya, seluruh planet di tata surya kita akan hancur. Bahkan prosesnya telah berlangsung. Planet mulai meninggalkan orbit stabilnya karena tertarik oleh bintang neutron yang sangat kuat. Kondisinya langsung berubah jadi kacau balau. Dan parahnya lagi, bintang neutron bisa berputar lebih dari 700 kali setiap detik, sedangkan matahari kita berotasi tiap 27 hari sekali. Jadi, setelah menghancurkan semua planet, bintang ini akan terus berputar di seluruh alam semesta. Geraknya diperkirakan mencapai 1/5 kalinya kecepatan cahaya. Mungkin bintang ini sesekali akan melambat atau tersendat sih, tapi mungkin juga enggak. Setelah ribuan tahun, banyak bintang neutron mulai melambat kemudian padam. Tapi prosesnya nggak selalu begitu. Kalau bintang neutron berdekatan dengan bintang lain, ia akan mengorbit bintang itu kemudian melahap atmosfernya sampai runtuh. Lalu, bintang ini akan berubah menjadi lubang hitam raksasa dan matahari kita akan padam. Saat bintang neutron itu lahir, matahari sudah berumur 4,6 miliar tahun. Jadi sudah mencapai setengah dari masa hidupnya. Matahari telah membakar setengah hidrogennya dan masih memiliki cadangan yang cukup untuk dipakai 5 miliar tahun lagi. Menurut perkiraan, matahari akan padam saat ukurannya sebesar bumi, dan setelah kehabisan bahan bakar, sang bintang akan runtuh sendiri. Bobotnya masih tetap melar, tapi volumenya akan seperti planet kita. Kehidupan nggak akan terbentuk tanpa matahari, dan endingnya bisa dibilang sama aja. Tapi proses ini berlangsung sangat lambat, jadi kemungkinan manusia sudah nggak di tata surya ini lagi. Tapi bintang neutron bikin prosesnya berlangsung sangat cepat dan amburadul. Kalau ada bintang neutron yang lagi aktif di galaksi lain nun jauh di sana, kita cuma akan melihatnya dalam bentuk kedipan cahaya yang dinamakan dengan pulsar. Padahal di situ ada ledakan besar. Boom! Pernahkah kamu membayangkan bumi sebagai semacam makhluk atau lebih tepatnya entitas yang cerdas seperti memiliki pikiran dan naluri untuk bertahan hidup? Dan kalau dibayangkan seperti ini, rasanya seperti menonton film fantasi di mana planet tempat kita berpijak dan menjalani kehidupan sehari-hari tiba-tiba bangun menyadari dirinya nggak begitu menyukai manusia dan mengamuk. Semoga saja enggak ya. Tapi bukan skenario seperti itu yang sebenarnya kita bicarakan, lebih kepada gagasan bahwa segala bentuk kehidupan seperti mikroba dan tanaman bisa mengubah sebuah planet dan memberinya kehidupan. Ini seperti planet yang memiliki jiwa hijau. Metafora bumi sebagai planet yang hidup masuk akal. Makhluk di seluruh dunia merayap, berenang, berjalan, dan terbang di lapisan paling atas dari daratan, lautan, dan langit. Tumbuhan menutupi sebagian besar dunia kita, ditambah lagi adanya virus serta bakteri di dalam air, tanah, dan bahkan atmosfer. Sekarang bayangkan semua makhluk hidup di bumi seperti tanaman, hewan, dan mikroba sebagai sebuah tim raksasa yang bekerja bersama-sama. Mereka punya tugas berbeda-beda, tapi semua berperan dalam menjadikan planet ini tempat yang lebih baik untuk hidup. Sebagai contoh, tanaman menghasilkan oksigen yang kita hirup dan hewan membantu penyerbukan bunga. Bersama-sama, mereka membentuk biosfer bagaikan tim kehidupan di bumi. Dari situlah ide kecerdasan planet muncul, seperti halnya individu dan kelompok bisa punya kecerdasan, begitu juga sebuah planet. Para peneliti percaya kita bisa mengukur kecerdasan planet dari kemampuannya untuk bisa terus bertahan. Dan, seperti halnya manusia yang harus bekerja sama untuk bertahan hidup, kecerdasan kolektif sebuah planet diukur dari kemampuan seluruh kehidupan di dalamnya untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Planet ini seperti sebuah sistem kompleks yang tahu cara merawat dirinya sendiri. Sama seperti hutan bisa berbagi nutrisi melalui jaringan jamur bawah tanah rahasianya. Ini menjaga semua pohon tetap sehat. Kita bisa kok belajar banyak dari hutan. Kalau kita terjun ke dunia fantasi untuk mencari planet yang cerdas dan berakal, kita pasti akan memilih Mogo dari Green Lantern. Mogo adalah entitas planet yang bisa melakukan hal-hal seperti mengubah cuaca, serta memanipulasi gravitasi, pertumbuhan tanaman, maupun kondisi permukaan lainnya.
Atau bagaimana dengan Pandora yang menakjubkan dari Avatar? Masih ingat adegan flora dan fauna yang memukau di sana dengan organ-organ yang menyerupai tentakel? Organ ini memungkinkan makhluk hidup untuk saling berhubungan satu sama lain pada tingkat saraf. Seakan seluruh planet ini merupakan satu otak raksasa dengan pohon-pohon, makhluk-makhluk, dan bagian lainnya sebagai sel-selnya. Kita masih jauh dari itu, tapi tetap menyenangkan untuk dibayangkan. Saat ini, peradaban kita masih dalam tahap yang disebut para ilmuwan sebagai teknosfer yang belum matang. Artinya, kita masih terlalu fokus pada penggunaan teknologi yang tidak selalu berdampak baik bagi planet kita. Kita nggak memiliki kecerdasan planet atau pemahaman kolektif tentang apa yang perlu dilakukan untuk membuat planet ini lebih baik. Sebaliknya, kita hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi kita belum sampai pada tahap terburuk sih. Para peneliti telah memetakan 4 tahap masa lalu dan masa depan bumi untuk menjelaskan bagaimana kecerdasan planet bisa berdampak pada masa depan jangka panjang umat manusia. Tahap pertama disebut biosfer yang belum matang. Ini masa ketika kehidupan pertama kali dimulai di bumi miliaran tahun yang lalu. Hanya ada mikroba di tanah gundul tanpa vegetasi, tidak ada umpan balik global yang berarti mikroba-mikroba ini belum bisa memberi pengaruh pada bumi, atmosfer, atau sistem lainnya. Tahap kedua adalah biosfer matang sekitar 2,5 miliar hingga 540 juta tahun yang lalu saat benua-benua yang stabil terbentuk dan biosfer mulai memiliki pengaruh kuat terhadap bumi. Tahap ketiga dikenal sebagai teknosfer yang belum matang adalah masa kita berada sekarang dengan sistem komunikasi, teknologi, transportasi, listrik, dan komputer yang saling terhubung serta mengambil sumber daya dari sistem bumi dan memengaruhi biosfer. Tahap keempat yang juga dikenal sebagai teknosfer matang adalah target bumi di masa depan. Ini berarti teknologi akan memberi manfaat bagi seluruh planet. Kita akan menggunakan bentuk energi yang berkelanjutan seperti tenaga surya. Kecerdasan planet adalah tanda planet yang matang dan para peneliti tengah berupaya mencari cara untuk mencapainya. Jadi hal-hal yang kita lakukan pada tingkat individu juga penting loh. Aktivitas kolektif kehidupan seperti mikroba atau tanaman bisa mengubah sebuah planet dan menjadikannya lebih dari sekedar batu tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Melalui biosfer, planet tempat tinggal kita menemukan cara untuk menopang kehidupan miliaran tahun yang lalu dan masih terus berlanjut. Sekarang kita perlu mencari cara untuk memiliki sistem pemeliharaan mandiri yang serupa, tapi kali ini dengan teknosfer. Sulit untuk membayangkan planet-planet sebagai entitas seperti Pandora atau dunia imajiner lain di luar sana. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, planet terbentuk dari kumpulan berbagai materi seperti batuan, gas, dan cairan di sekeliling bintang baru. Ini ibarat acara pertemuan keluarga besar dan semua yang hadir membawa bahan makanan berbeda untuk dijadikan satu masakan lezat. Seperti halnya bahan-bahan tersebut tidak akan tiba-tiba berubah menjadi makhluk hidup, materi-materi yang membentuk sebuah planet juga tidak akan langsung berubah menjadi entitas dengan kesadaran diri. Di bumi, setelah miliaran tahun reaksi kimia yang rumit, beberapa molekul mulai mereplikasi diri dan membawa informasi. Begitulah awal mula kehidupan di planet kita dan bumi adalah satu-satunya contoh yang kita punya. Alasan keduanya, bayangkan kamu punya kebun luas yang kamu tanami banyak jamur atau bakteri, berharap mereka menjadi cerdas dan membantumu merawat kebun tersebut. Tapi jamur dan bakteri tidak memiliki otak seperti kita. Lagi pula mereka nggak butuh itu. Memiliki otak yang besar juga sangat berat bagi hewan. Butuh banyak energi untuk membuat otak tetap berfungsi. Jadi hewan hanya menjadi sepandai yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang di lingkungan mereka. Anjing dan kucing cukup pintar karena mereka harus bisa menghindari bahaya dan mencari makanan, dan mereka tidak butuh kecerdasan seperti manusia untuk hal-hal seperti membangun rumah, membuat karya seni, atau menciptakan teknologi baru. Jadi akan sulit untuk membuat semua makhluk hidup dan tanaman untuk memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Alasan ketiga, kenapa sebuah planet akan sulit untuk menjadi suatu entitas adalah aturan utama dari dunia hewan, yaitu sintasan yang paling layak.
Setiap makhluk bersaing untuk mendapatkan sumber daya seperti air, makanan, dan ruang. Tidak hanya spesies berbeda yang bersaing satu sama lain, tapi juga individu-individu dari spesies yang sama. Bayangkan kepiting biola yang berebut wilayah di pantai, atau kawanan serigala yang berebut mangsa, atau aku saat melihat tempat kosong di pantai yang ramai. Persaingan semacam ini bukanlah dasar yang baik untuk kerjasama global. Ada beberapa pengecualian untuk aturan ini, misalnya pada semut. Mereka bukan makhluk paling cerdas di bumi, tapi ketika berkumpul dalam koloni, mereka bisa melakukan hal-hal luar biasa, seperti mengumpulkan makanan yang jauh lebih besar dari tubuhnya, membangun sarang, membesarkan anak-anaknya, dan bahkan bercocok tanam. Bahkan mereka beraktivitas seperti superorganisme yang disebut pikiran sarang, di mana setiap semut bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Serangga seperti lebah dan semut sangat altruis dan bekerja sama untuk memastikan ratu mereka bereproduksi. Jika satu koloni semut yang besar mengambil alih seluruh planet kita, mereka bisa bertindak dalam satu pikiran dan bekerja untuk kepentingan koloni serta planet sampai kehabisan sumber daya. Tapi pada kenyataannya, sulit untuk membayangkan ada organisme, bahkan superorganisme, yang bisa mencapai tingkat kesadaran diri dan pikiran seperti itu. Terakhir, bagaimana cara kita untuk tetap terhubung? Dalam hal komunikasi, semut menggunakan feromon dan manusia menggunakan saraf. Kedua metode ini berfungsi baik untuk organisme kecil, tapi saat menyangkut entitas seukuran planet, akan sulit untuk melakukan komunikasi dengan cepat dan efisien. Jadi komunikasi dalam entitas ukuran planet akan jauh lebih lambat daripada yang kita lakukan di rumah, seperti dengan komputer atau ponsel pintar. Oke lah, kita masih harus terus bermimpi tentang Pandora. Bayangkan ada sebuah planet liar, pengembara kosmik yang tidak ingin dibawa pulang oleh siapapun. Pada dasarnya, planet liar adalah planet yang terlontar dari sistem bintangnya dan kini mengambang tanpa tujuan di angkasa seperti penyendiri. Planet-planet ini bukan hanya teori, para ilmuwan telah mendeteksi beberapa di galaksi kita. Bahkan diperkirakan ada banyak pengembara kosmik yang mengambang di sekitar Bima Sakti. Dan planet-planet itu bukan hanya planet-planet kecil berbatu seperti Bumi, sebagian di antaranya merupakan planet gas raksasa yang sangat besar, berkali-kali lipat lebih besar dari Jupiter. Raksasa-raksasa ini berpotensi memiliki bulan dan bahkan sistem mini yang mengorbit di sekelilingnya. Contohnya aja salah satu planet liar yang paling terkenal yang kita ketahui memiliki nama yang rumit. Nih, baca aja sendiri. Planet ini berada sekitar 80 tahun cahaya dari Bumi dan ditemukan pada tahun 2013. Planet liar ini diperkirakan bermassa 6 kali massa Jupiter dan diyakini berusia sekitar 12 juta tahun. Dan ya, cuma karena planet-planet penyendiri ini nggak punya bintang, bukan berarti planet-planet ini sangat dingin. Planet liar masih bisa menghasilkan panas dan cahaya dari proses internalnya sendiri. Beberapa di antaranya bahkan punya medan magnet dan aurora sama seperti Bumi. Dengan kata lain, planet-planet yang tidak layak huni berpotensi untuk dihuni asalkan punya kondisi yang tepat. Jadi, seperti apa sih kehidupan di planet seperti itu? Apa mungkin kita bisa hidup di dunia seperti itu? Hidup di planet liar bisa jadi merupakan kehidupan yang sepi. Planet-planet ini tidak punya matahari yang hangat untuk bisa berjemur, tidak ada suasana yang nyaman untuk berpelukan, dan tidak ada tetangga kosmik yang bisa diajak barbeque. Karena itu kita harus kreatif, kita mulai dengan masalah yang paling jelas, kita akan kesulitan kalau tanpa cahaya dan panas. Jadi, gimana cara mengatasinya? Kita mungkin harus mempersiapkan beberapa pemanas ruangan yang bagus dan mengenakan pakaian luar angkasa yang modis dan super hangat. Atau kita bisa menemukan cara baru untuk menghasilkan listrik tanpa bergantung pada tenaga surya. Sebagai contoh, gimana kalau kita menggunakan energi panas bumi? Itu baru keren! Tiap planet memiliki sumber panas internal. Tanpa sumber panas ini, planet-planet tersebut cuma berupa batu-batu dingin tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Panas internal ini bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk memberi daya segala sesuatu. Mulai dari rumah, pabrik, hingga pesawat ruang angkasa. Seolah memiliki bak mandi air panas yang cukup besar untuk memberi energi ke seluruh kota. Dan kota itu kemungkinan besar akan terletak di bawah tanah lebih dekat ke sumber panas.
Sementara untuk cahaya, kita mungkin harus membuat beberapa senter yang sangat terang. Atau bahkan mungkin kita belajar merekayasa genetika beberapa organisme berpendar untuk menerangi rumah kita. Bayangkan kalau ada pangkalan luar angkasa yang ditumbuhi jamur dan tanaman neon. Oh iya, ngomong-ngomong soal tanaman, kehidupan tanaman akan sangat sulit diperoleh tanpa bintang. Jadi apa dong yang akan kita makan? Kita bisa menggunakan ventilasi geotermal yang tadi kita bahas, atau reaksi kimia untuk menopang kehidupan kita. Mungkin kita akan mengembangkan selera terhadap makanan yang kaya belerang, atau kita akan mulai memfermentasi minuman kita sendiri dari lumpur vulkanik yang menggelegak. Yummy! Tapi selain makanan, kita punya masalah yang lebih penting nih. Hidup di planet liar akan sangat mengerikan. Beneran, kita bakal nggak punya udara. Soalnya nggak semua planet liar punya atmosfer yang baik dan stabil. Itu semua tergantung pada ukuran, komposisi, dan hal-hal lainnya. Tapi kalaupun rumah baru kita punya atmosfernya mungkin sangat tipis dan tidak stabil, nggak akan ada langit biru yang indah atau matahari terbenam yang dramatis untuk bisa dipandangi. Sebaliknya kita akan menatap ke ruang angkasa yang tak terbatas, di mana bintang-bintang akan tampak lebih terang dari sebelumnya. Dan gak usah bahas soal pola cuaca deh. Tanpa atmosfer yang menciptakannya, kita tidak akan punya hujan, salju, dan badai petir. Itu baru beberapa masalah kecil ya. Yang lebih buruk lagi, suhu di planet ini akan sangat berfluktuasi dari panas yang tak tertahankan bisa ke dingin yang tak tertahankan. Rasanya seperti tinggal di dalam oven yang selalu dinyalakan dan dimatikan. Dan terakhir, kita akan terpapar puing-puing luar angkasa dan radiasi kosmik. Jadi kalau nggak mau kulitmu gosong, kamu mungkin harus siap-siap beli sunblock dengan SPF yang tinggi. Jadi, gimana kita mengatasinya? Pertama, kita harus menemukan cara untuk menghasilkan oksigen sendiri dan mungkin menciptakan sesuatu seperti biosfer luar angkasa. Sebagai contoh, kita bisa menanam beberapa tanaman yang bisa menghasilkan oksigen, atau kita bisa belajar menyaring udara seperti alat penyaring udara berteknologi tinggi. Terakhir, ada masalah yang paling penting nih, menemukan air. Disinilah lautan bawah laut bisa membantu kita. Kita benar-benar menyelami berbagai kemungkinan ya. Tapi beneran, ilmuwan menduga kalau sebagian dari planet-planet ini memang punya lautan di bawah air. Rasanya seperti tinggal di dalam balon air raksasa yang terkubur di bawah tanah, dan tanah di bawah kakimu terbuat dari es dan batu. Dengan kata lain, kita bisa memanfaatkan lautan bawah tanah ini. Lautan bawah tanah dapat menyediakan sumber air untuk minum, pertanian, dan manufaktur. Mungkin juga dengan sumber daya dan material lain yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ngomong-ngomong, siapa tahu ada makhluk aneh yang mungkin bersembunyi di lautan bawah tanah itu. Tapi jangan khawatir, meski kita tidak punya oasis bawah tanah, masih ada pilihan lain. Kita bisa mendapatkan air dari komet, penambangan es, dan bahkan dari atmosfer yang kita ciptakan. Terakhir, kita perlu mencari dan menambang sumber daya untuk membangun rumah, serta membangun hal-hal lain. Planet liar mungkin nggak punya sumber daya yang sama dengan planet yang mengitari bintang. Ini seperti lagi nyari harta karun di gurun pasir, gak ada yang pasti. Kita mungkin harus mengandalkan sumber daya dari asteroid terdekat dan hal-hal semacam itu. Dan kalau kita ingin mengambil sumber daya dari planet itu sendiri, kita mungkin harus mengebor berkilo-kilometer es dan batu. Tapi kalau kamu siap menghadapi tantangan ini, selalu ada peluang untuk menjadi kaya raya di planet liar. Dan siapa tahu mungkin kamu bakal nemu sumber daya baru yang bahkan lebih berharga daripada emas atau berlian. Bagus, kayaknya kita udah memecahkan masalah yang paling penting. Mungkin ada kesulitan-kesulitan kecil lainnya. Misalnya kita juga harus menghadapi siang dan malam yang sangat panjang, tergantung seberapa cepat planet kita berotasi. Kita juga nggak akan punya siklus siang malam yang normal dan teratur. Rotasi planet kita bisa sangat tidak terduga. Mungkin kita akan mengalami malam yang sangat panjang selama berminggu-minggu, diikuti dengan siang yang panjang selama berminggu-minggu yang bisa mengacaukan jadwal tidur kita. Kita mungkin harus membuat kopi yang sangat kuat supaya bisa bertahan melewati malam-malam yang panjang dan gelap. Tapi secara hipotesis, kita bisa beradaptasi dengan semua hal ini dan mengatasi semua tantangan.
Dan sekarang, selamat datang di planet liar, tempat matahari tidak pernah terbit, tapi petualangan tidak pernah berakhir. Berkat teknologi canggih kita berhasil menciptakan lingkungan yang nyaman dan layak huni di dunia yang dulunya tandus ini. Langit di atas kita sekarang berwarna biru indah, dipenuhi dengan awan putih yang lembut. Sesekali ada kawanan makhluk yang terbang. Jangan tanya aku makhluk apa ya? Saat kita keluar dari habitat bawah tanah, kita akan disambut oleh dunia yang penuh dengan kejutan. Tumbuhan dan hewan aneh telah beradaptasi dengan kondisi unik planet ini. Beberapa di antaranya memiliki fitur bioluminescent yang bersinar dalam gelap. Hati-hati ya kalau kamu mau berenang di lautan bawah tanah. Mungkin saja di sana ada makhluk-makhluk aneh yang ingin memangsa. Ya, itu kita bahas nanti aja deh. Mungkin. Seperti yang bisa kamu lihat, kita telah menciptakan kota-kota yang luas dan komunitas yang berkembang didukung oleh energi panas bumi. Kita juga menciptakan banyak sumber cahaya buatan yang membuat segala sesuatunya tetap terang di malam-malam yang gelap dan dingin. Tentu saja kita masih kesulitan dengan navigasi dan ketepatan waktu, tapi semuanya nggak membosankan seperti dulu kan? Secara keseluruhan, tinggal di planet liar pasti punya tantangan tersendiri, tapi ini juga bisa menjadi cara yang menarik untuk menjelajahi alam semesta. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti kita bisa menemukan planet seperti itu dan mengubahnya menjadi kota metropolis intergalaksi yang ramai. Tapi sampai saat itu tiba, mari kita nikmati dan rawat bumi kita tercinta ini. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya kalau semua planet di tata surya kita seukuran bumi? Yuk kita selami skenario yang menarik ini. Ayo kita bayangkan seperti apa rupa setiap planet andai ukurannya sebesar planet biru kesayangan kita ini. Akankah lanskap Mars yang tandus dan merah tiba-tiba menjadi oasis hijau yang rimbun? Akankah Jupiter, si planet gas raksasa, akan lenyap begitu saja? Dan bagaimanakah dampaknya terhadap tata surya kita secara keseluruhan? Apakah kita semua akan binasa? Kencangkan sabuk pengamanmu dan mari kita cari tahu. Planet pertama dalam daftar kita adalah Merkurius, planet terkecil di tata surya kita. Tapi sekarang lupakan Merkurius yang mirip bulan. Sebagai gantinya, bayangkan dirimu berada di atas api super panas dan dinamis. Ada banyak kawah dan gunung berapi aktif di sekelilingmu. Dan tepat di depanmu ada matahari yang sangat besar, terang dan menyilaukan. Sungguh menakutkan. Sekarang kita uraikan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, seiring bertambahnya ukuran Merkurius, massa dan gravitasinya pun bertambah. Kalau begini, ada kemungkinan Merkurius akan memiliki lebih banyak atmosfer. Suhu di Merkurius sangat ekstrim, tidak hanya karena jaraknya sangat dekat dengan matahari, tapi juga karena atmosfernya sangat tipis. Jadi, pada siang hari, suhu di sana mencapai 430 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhunya menjadi sangat dingin, mencapai minus 180 derajat Celcius. Tapi saat gravitasinya lebih kuat, Merkurius bisa memiliki atmosfer yang lebih tebal. Jadi panasnya akan terdistribusi dengan lebih baik ke seluruh planet. Dan atmosfer bukan satu-satunya yang membuatnya lebih panas. Kalau Merkurius membesar, maka planet ini mungkin akan mengalami peningkatan panas internal akibat tekanan gravitasi. Dan secara hipotesis, aktivitas tektoniknya bisa meningkat. Dengan kata lain, pemandangannya lebih menarik dengan lebih banyak gunung dan gunung berapi yang sangat aktif. Selamat, kamu telah mengubah Merkurius menjadi seperti Venus. Semua perubahan ini tentu saja nggak menyenangkan bagi kita. Sekarang akan lebih sulit untuk mengirim wahana antariksa ke sana. Jadi, lebih baik Merkurius tetap seperti sekarang saja, kecil, tenang, dan membosankan. Itu berbanding terbalik dengan planet berikutnya, Venus. Lalu apa yang akan terjadi pada Venus jika ia seukuran bumi? Jawabnya, nggak ada. Sama sekali nggak ada yang berubah. Itu karena ukuran Venus sudah hampir sama dengan bumi. Venus bahkan disebut kembaran bumi. Tapi itu hanya sebatas sebutan saja. Kenyataannya keduanya sangat berbeda. Venus juga dikenal sebagai bintang kejora karena sangat terang dan terlihat di langit. Tapi jangan biarkan keindahannya menipumu. Planet ini adalah salah satu tempat paling tidak ramah di tata surya kita. Permukaannya lebih panas dari pizza yang baru matang, sekitar 480 derajat Celcius.
dan diselimuti awan asam sulfat tebal yang bisa melarutkan manusia yang coba-coba mengunjunginya. Jadi, maaf, kamu nggak bisa jalan-jalan ke sana dalam waktu dekat. Yuk beralih ke planet yang nggak seperti Venus, berpotensi menjadi rumah baru bagi kita, yaitu Mars. Bayangkan kamu berdiri di permukaan Mars, menyaksikan matahari terbenam berwarna biru dan menghirup udara yang menyegarkan. Ya, kamu nggak salah dengar, udara. Selain itu, kamu bisa dikelilingi tanaman, hewan, dan merasa seperti sedang di bumi. Tapi bagaimana bisa? Mars yang lebih besar akan memiliki medan magnet dan gravitasi lebih kuat. Hal ini membuat atmosfernya lebih tebal dan padat. Dan kemungkinan besar Mars akan memiliki lebih banyak gas, termasuk oksigen. Wah, asik! Selain itu, atmosfer yang lebih padat bisa mendistribusikan panas ke seluruh planet. Jadi, Mars bisa menjadi lebih hangat dan nyaman. Dan perubahan yang paling penting adalah air dalam wujud cair. Mars sebenarnya memiliki sejumlah air beku di kutub-kutubnya dan di reservoir bawah permukaannya. Tapi dengan tarikan gravitasi yang lebih kuat, Mars mungkin bisa menstabilkan air berwujud cair di permukaannya. Hore! Tapi nggak semuanya menyenangkan. Mars baru juga akan punya sifat vulkanis. Mars sudah aktif secara geologis, tapi sekarang panas dan tekanan internalnya akan meroket. Itu artinya letusan gunung berapi akan lebih sering terjadi dan lebih dahsyat. Bayangkan betapa serunya menyaksikan letusan seperti itu di planet lain. Itu kalau kamu berhasil lolos dari dampaknya. Secara umum planet ini bisa menjadi lebih hijau dan subur, tapi nggak lebih aman. Tapi tetap saja menyenangkan untuk bisa melihatnya. Sekarang saatnya beralih ke planet-planet raksasa di tata surya kita. Dan kalau tadi kita memperbesar planet-planet sebelumnya, sekarang saatnya kita memperkecil sisanya. Andai Jupiter menjadi 11 kali lebih kecil, wah, itu bakal jadi bencana. Hal pertama yang akan kita sadari adalah perubahan gravitasi. Dan kita menyadarinya karena tidak ada pilihan lain selain pindah ke tempat lain. Jupiter mengalami 30-100 tabrakan dengan asteroid besar setiap tahunnya. Semua itu terjadi karena gravitasi Jupiter sangat kuat yang menarik benda-benda angkasa itu dan melindungi kita. Tapi sekarang si kakak yang melindungi kita berubah menjadi bayi kecil. Katakan hai pada sekumpulan asteroid. Oh, dan ucapkan selamat tinggal kepada Jupiter. Planet ini dikenal akan atmosfernya yang tebal dan berputar-putar. Tapi dengan tarikan gravitasi yang lebih lemah, Jupiter mungkin akan kesulitan untuk tetap di posisinya. Jadi, seiring waktu, Jupiter perlahan lepas ke ruang angkasa, meninggalkan atmosfer tipis yang sebagian besar terdiri dari nitrogen dan oksigen. Kita juga harus mengucapkan selamat tinggal pada penampakan ikonik planet raksasa lainnya, yaitu Saturnus. Perbedaan yang paling mencolok adalah hilangnya cincin yang terkenal itu. Tersusun dari partikel-partikel kecil es dan batuan, cincin-cincin Saturnus merupakan ciri khasnya. Tapi dengan gravitasi sama dengan bumi, partikel penyusun cincin-cincinnya akan jatuh ke planet ini atau berhamburan di luar angkasa. Sayang sekali. Saturnus juga merupakan planet gas raksasa sama seperti Jupiter. Atmosfernya sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Tapi, jika ukurannya sebesar bumi, gas-gas itu akan terkompresi karena gravitasi yang meningkat. Hal ini akan membuat Saturnus menjadi lebih padat. Artinya, ukuran dan bentuk Saturnus secara keseluruhan akan berubah. Menurut teori, jika Saturnus dipadatkan terlalu keras, maka ia bisa menjadi katai coklat. Katai coklat adalah jenis bintang gagal yang kekurangan massa untuk menampung fusi nuklir, tapi memancarkan panas dan cahaya. Jadi, Saturnus bisa saja bukan lagi sebuah planet. Cuaca di sana mungkin juga akan berubah. Semua badai ganasnya seperti badai heksagonal yang terkenal di kutub utaranya akan menjadi lebih lemah dan lebih tenang. Raksasa berikutnya adalah Uranus. Mari kita coba mengecilkan si malang ini. Pertama, gravitasi permukaan Uranus akan jauh lebih lemah daripada sekarang. Atmosfernya juga mungkin akan berubah. Jadi Uranus berukuran lebih kecil, atmosfernya akan lebih tipis dan gas-gas yang dikandungnya berbeda.
Planet ini cukup dingin dengan suhu rata-rata minus 214 derajat Celcius. Tapi jika ukurannya sebesar bumi, planet ini mungkin akan sedikit lebih hangat karena rasio volume dan luas permukaannya lebih kecil. Tapi jangan terlalu senang dulu. Planet ini akan tetap jauh lebih dingin daripada tempat terdingin di bumi. Seperti yang kalian lihat, planet-planet gas raksasa nggak mudah dalam menghadapi penyusutan, kecuali mungkin salah satunya. Anehnya, Neptunus kecil akan menjadi lebih bersahabat. Sebagai permulaan, Neptunus kecil mungkin akan jadi planet berbatu dengan atmosfer sangat tipis. Artinya, Neptunus bukan lagi planet gas raksasa, melainkan planet yang lebih mudah untuk ditinggali manusia dan makhluk hidup lainnya. Bicara soal pergerakan, karena ukurannya yang lebih kecil, gravitasi di Neptunus baru ini hampir sama dengan gravitasi bumi, sehingga kita akan lebih mudah berjalan dan melompat-lompat. Gak akan melayang-layang lagi ke angkasa. Atmosfer asli Neptunus sangat tebal, sampai-sampai kamu hampir gak bisa melihat tangan di depan wajahmu. Dan tekanan permukaannya sekitar 100 kali lipat atmosfer bumi. Tapi, Neptunus yang baru akan jauh berbeda, dengan atmosfer jauh lebih tipis dan tidak terlalu padat. Walaupun masih mengandung metana, air dan amonia, jumlahnya gak sebanyak sebelumnya. Terakhir soal suhunya. Neptunus saat ini sangat dingin dengan suhu rata-rata sekitar minus 223 derajat Celcius. Tapi kalau ukurannya sama dengan bumi, kemungkinan suhunya akan jauh lebih hangat, seperti Uranus. Begitu baru nyaman. Sungguh planet yang luar biasa. Begitulah perubahan yang terjadi pada planet-planet. Tapi apa yang akan terjadi pada seluruh tata surya jika semua planet menjadi berukuran sangat kecil? Sulit untuk diprediksi, tapi yang jelas gravitasi dan orbitnya akan banyak berubah. Kecil kemungkinan salah satunya akan terlempar ke antariksa, bertabrakan satu sama lain atau semacamnya. Tapi kebanyakan orbitnya mungkin akan menjadi sangat tidak stabil, dan jumlah tabrakan dengan asteroid akan meningkat secara signifikan. Tentu saja semua ini hanyalah spekulasi, kita jelas gak bisa mengujinya. Tapi ini eksperimen pikiran yang cukup menarik dan membuat kita menghargai betapa unik dan istimewanya tata surya kita. Apa jadinya kalau planet kita terbagi dua? Satu planet berisi daratan semua dan satu lagi air? Apa kita bisa hidup di sana? Gimana caranya? Nah, kamu beruntung banget karena aku bakal menjawab pertanyaan itu sekarang. Bayangkan bumi dibagi jadi dua planet dengan satu orbit. Oke, sebut saja planet ini batuan dan air. Iya, emang gak kreatif banget. Lanjut ya, kita mulai dengan batuan karena lebih gampang dibayangkan. Tapi pertanyaannya, apa yang bakal terjadi kalau semua samudra di bumi tiba-tiba kering? Kita tahu air itu sumber kehidupan kan? 70% permukaan bumi terdiri dari air. Ada banyak banget air. Bahkan, meskipun semua samudra dan laut hilang, masih ada air yang tersisa. Misalnya, di sungai bawah tanah. Tapi sayangnya, air itu nggak cukup untuk menopang kehidupan kita. Semua makhluk laut akan hilang. Nggak lama setelah itu, semua hewan, tumbuhan, dan tentu saja manusia akan punah juga. Hutan yang kering, cepat atau lambat, akan terbakar sampai tinggal abu. Hei, nggak seburuk itu. Masih ada kehidupan kok dalam suatu wujud. Ada bakteri yang bikin kecoa iri. Makhluk ini bisa bertahan dalam segala kondisi. Contohnya nih, ekstremofil sudah berevolusi untuk hidup tanpa air. Mikroba ini bisa bertahan di lingkungan super panas atau asam tanpa air atau bahkan sinar matahari. Tanpa mikroba ini, batuan akan jadi planet yang tidak berpenghuni. Tapi mungkin saja nanti ekstremofil bisa berevolusi jadi wujud keren yang bisa bertahan di mana saja. Tapi sekarang, batuan cuma batuan yang mengapung. Tunggu, kamu membayangkan batuan mirip gurun atau stepa yang panas banget? Jangan salah, planet ini sebenarnya dingin banget loh. Jadi gini, tanpa air nggak akan ada atmosfer, karena atmosfer terdiri dari konsentrasi berbagai gas, termasuk hidrogen dan oksigen, H dan O. Tahu kan lambang unsur apa? Betul, kalau nggak ada air, nggak ada atmosfer, karena atmosfer mengumpulkan semua panas yang kita butuhkan. Planet kita bakal dingin banget tanpa atmosfer. Kontras di antara tempat dingin dan kurang dingin akan begitu tajam, karena air adalah penyeimbang iklim.
Samudra menyerap hampir semua panas matahari. Samudra menyebarkannya dengan rata ke seluruh bumi untuk memastikan bumi nggak terlalu dingin atau terlalu panas. Jadi, tanpa air, batuan bakal jadi gurun yang dingin. Suhu rata-rata di planet ini sekitar minus 73 derajat Celcius. Di kedua kutub, suhunya sangat rendah, sekitar minus 184 derajat Celcius. Di tempat paling hangat pun, suhunya nggak lebih dari minus 6 derajat Celcius. Tempat panas ini dulunya samudra karena kedalamannya yang mengering jauh lebih dekat ke inti panas planet ini. Tunggu, jangan membayangkan planet ini tertutup salju juga ya. Nggak ada air sama sekali. Ini cuma batuan yang sangat dingin. Pada titik ini, kita cuma versi bulan yang lebih besar dan lebih coklat. Bulan bisa dibilang bumi yang tanpa air. Terus gimana dengan gunung berapi? Gunung berapi harapan terakhir kita untuk punya suhu hangat kan? Sayangnya, aktivitas gunung berapi menurun karena kurang air. Gunung berapi dan erupsi terjadi karena tabrakan dua lempeng tektonik, lempeng samudra dan lempeng benua. Beban air menekan lempeng samudra sehingga lempeng samudra masuk ke lempeng benua dan membentuk gunung berapi. Jadi, kalau nggak ada beban air, nggak ada gunung berapi, dan aktivitas gunung berapi jadi turun signifikan. Sekarang, batuan cuma planet yang dipenuhi pegunungan tinggi. Lalu, setiap lempeng tektonik bertabrakan. Lempeng itu membentuk semakin banyak gunung dan palung, termasuk beberapa palung besar. Misalnya Palung Mariana yang terkenal. Tadinya aku mau bilang, awas jatuh, tapi nggak ada orang juga sih. Di sana nggak ada air. Nggak ada air berarti nggak ada salju, es, atau hujan, bahkan awan. Tapi anginnya mungkin cukup kencang. Itulah nasib planet batuan, nggak begitu bagus. Jadi yuk kita lihat keadaan planet air. Miliaran tahun lalu, seluruh permukaan bumi sebenarnya tertutup air. Tapi sekitar 1 miliar tahun lalu, permukaan laut turun dan muncullah daratan. Karena ini, atmosfer planet kita berubah selamanya. Dan seperti itulah lahirnya kehidupan di sini. Tapi apa jadinya kalau planet ini berubah ke kondisi awalnya? Untuk menjawab itu, kita harus mempelajari lebih banyak tentang planet samudra. Gimana wujud planet ini? Oh iya, hampir saja lupa. Kita nggak tahu. Planet seperti ini belum ditemukan karena sangat langka. Emang ada sih satu planet yang nggak mencolok dan bisa disebut planet samudra. GJ1214b di konstelasi Ophiuchus. Iya, susah banget nyebutnya. Tapi planet ini pun nggak kaya yang kita bayangkan. Air di planet ini aneh dan sangat unik. Saintis menyebutnya es panas atau air yang super cair. Dan kita belum pernah melihat hal seperti ini. Yang jelas, planet samudra susah banget ditemukan karena banyak alasan fisik. Planet-planet ini butuh suhu dan tekanan yang sangat spesifik. Tapi secara hipotesis, gimana sih wujud planet ini? Tentu saja, planet ini nggak mungkin sepenuhnya air. Kamu nggak membayangkan akan ada gumpalan air raksasa yang berputar mengelilingi bintang kan? Planet samudra tetap seperti planet dengan inti dan semacam pondasi. Jadi, bayangkan semua air di bumi yang dulu bercampur jadi satu samudra raksasa dan asin. Wow, makhluk laut pasti senang tuh, tapi kita enggak. Satu-satunya hewan yang bisa selamat dalam situasi ini, kecuali ikan, mungkin burung yang bisa berenang dan makan ikan. Kayaknya, meskipun permukaan laut naik drastis, setidaknya masih ada beberapa pulau yang berada di atas air. Mungkin pulau itu dulunya puncak gunung tinggi, kayak Gunung Everest. Jadi, kalau burung-burung ini bersarang di sana, mereka bisa bertahan lama. Tapi kita gimana? Kita masih punya kesempatan kalau kita punya cukup waktu untuk bersiap menghadapi banjir besar. Kita bisa selamat di kapal selam atau kapal raksasa. Kita bisa menanam makanan di kapal dan memancing ikan dari laut. Tapi tanpa Pulau Everest, kita nggak akan bertahan lama. Kalau nggak bisa berlabuh saat kapal bocor, kita nggak akan bisa memperbaikinya. Sayangnya, air minum sudah nggak ada. Sumber air minum cuma dari hujan atau dengan memfilter air laut. Tapi tetap harus ditampung kan? Wadah air ini bakal memakan tempat dan sangat berat.
Tapi secara keseluruhan, planet air nggak buruk-buruk amat. Suhunya cukup hangat dengan rata-rata sekitar 10 derajat Celcius. Dan perbedaan suhu tertinggi dan terendah juga nggak jauh. Dari minus 29 derajat Celcius di kutub sampai 21 derajat di khatulistiwa. Dibanding planet batuan, planet air lumayanlah. Radius planet air bakal sedikit lebih besar dibanding bumi karena volume airnya. Tapi kepadatan planet ini cukup rendah, gravitasi juga melemah. Nah, kalau kedua planet ini ditempatkan di orbit bumi, setelah beberapa saat, keduanya akan berjauhan dan mengikuti lintasan yang berbeda. Planet ini akan selaras supaya nggak bertabrakan. Di salah satu planet ini, 1 tahun akan berlangsung selama 12 bulan. Tapi di planet satu lagi, cuma 10 atau 11 bulan. Ya, begitulah. Ada fakta seru nih. Semua ini bisa betulan terjadi nanti. Pertama, kerak bumi semakin tipis. Hei, aku suka kerak tipis, tapi bukan kerak bumi juga sih. Jadi, suatu hari, air bisa membanjiri seluruh daratan. Sementara itu, dalam beberapa miliar tahun, saat matahari mulai membesar dan jadi raksasa merah, semua samudera di planet kita bakal benar-benar mengering. Oke, tarik napas dan lupakan dulu itu. Sudah cukup cerita seramnya. Nggak perlu khawatir dengan peristiwa yang masih lama. Kalau hari ini saja, aku masih pusing karena dompetku hilang. Kayaknya tadi di sini. Bayangin deh, semua planet dalam tata surya mengadakan rapat dan memutuskan bumi harus pindah ke galaksi lain. Terus gimana? Oke Sobat Sister, kalau bumi diusir dari tata surya, bisa dibilang kita akan mengalami perjalanan yang gak mulus. Seperti yang kita tahu, tiap planet menempati orbitnya sendiri yang terhubung dengan matahari, menjamin tata surya kita berjalan sempurna. Tapi keadaannya gak selalu kayak gini. Miliaran tahun lalu, planet-planet dan asteroid selalu bertabrakan satu sama lain. Butuh waktu tertentu sampai tiap planet menemukan orbitnya masing-masing dan sistem kita membentuk formasi seperti yang sekarang ini. Mungkin kamu udah tahu, faktor pengatur terpenting dari tata surya adalah gravitasi. Gravitasi menarik tiap materi ke tiap materi lain di alam semesta dan makin besar masanya, makin besar juga gravitasinya. Matahari melingkupi 99,75% dari seluruh massa dalam tata surya. Tarikan gravitasi matahari lah yang membuat bumi selalu berada di jalur yang stabil dan tetap. Tapi agar bumi menjadi planet liar, kita nggak butuh rapat antar planet yang surrealis itu. Hal ini mungkin kok. Memang kesannya nggak mungkin, tapi bisa. Misalnya, jika planet atau bintang pengembara apapun melintas dekat dengan tata surya, gaya gravitasinya bisa mengacaukan keteraturan planet-planet kita. Tapi tahu nggak sih, hal ini pernah terjadi loh. Sekitar 70.000 tahun lalu, sebuah bintang katai merah melintasi awan Oort dan mengacaukan semuanya. Awan Oort adalah lingkaran luar puing-puing ruang angkasa yang terletak di tepian sistem tata surya kita. Letaknya jauh di luar Pluto dan sabuk Kuiper dan mengitari matahari dalam orbit bola raksasa. Selain ke-8 planet dan sabuk Kuiper, ada sabuk asteroid lain antara planet Mars dan Jupiter. Sekarang, para ilmuwan menanti katai merah lain yang akan melintas di dekat tata surya kita. Tepatnya sebuah bintang oranye dari rasi Serpens-Skoda. Para astronom mengira bintang ini akan lewat di dekat matahari sekitar 1,29 juta tahun lagi dalam jarak sekitar 160 miliar kilometer. Masa bintang ini 60%-nya masa matahari, ini cukup untuk menimbulkan gangguan besar dalam sistem kita. Begitu bintang itu memasuki sistem, kita akan bisa melihatnya di langit malam tanpa alat bantu. Kayak melihat sebuah titik keoranyean kecil di langit. Selama berbulan-bulan, ukuran bintang ini akan makin membesar sampai kita bisa melihatnya di siang hari. Pada titik tertentu, ukurannya akan jadi begitu besar sampai kita nggak bisa menatapnya secara langsung. Sama seperti kata orang yang melarang kita menatap langsung matahari, tapi toh kita tetap melakukannya kan?
Saat itu, langit malam akan dipenuhi sinar merah yang menakutkan. Dan setelah beberapa bulan, bintang oranye itu akan mulai menyusut lagi menjadi lebih kecil dibanding matahari. Tapi tunggu, matahari juga jadi lebih kecil? Iya, betul. Lewatnya Gliese 170 bikin bumi keluar dari orbitnya dan gaya gravitasinya menarik kita dari keselarasan alam kita. Sekarang bumi akan berkeliaran di tata surya sampai menuju luar angkasa. Jadi bakal gimana planet kita kalau kejadiannya memang begini? Pertama, bumi akan meninggalkan area yang disebut zona Goldilocks atau zona layak huni. Ini adalah bagian tata surya yang agak sempit di mana manusia bisa bertahan. Apa rahasia kesuksesannya? Air dalam keadaan cair. Para astronom juga telah menemukan bahwa Merkurius juga mengandung air, tapi cuma di kutub utara dan selatannya saja, tempat yang nggak pernah dicapai oleh cahaya. Pluto, planet katai di ujung tata surya kita, 30%-nya terdiri dari air, tapi sebagian besarnya tersembunyi di bawah lapisan es tebal. Kalau benar-benar meninggalkan orbitnya yang istimewa itu, bumi akan bergerak di seluruh galaksi dengan kecepatan orbit 108.000 km per jam. Itu 1000 kali lebih cepat dari larinya Cheetah. Kenceng banget ya. Jadi dalam waktu kurang lebih sebulan, umat manusia akan melihat raksasa merah Mars di Cakrawala. Sampai saat itu, kita akan memperoleh 40% dari sinar matahari yang dulu kita miliki. Kalau ada yang mau memulai peradaban baru, ini akan jadi momen sempurna. Dengan sinar matahari yang berkurang, tanaman akan lebih sulit melakukan fotosintesis, maka sebagian besar flora di planet kita akan mulai lenyap. Beberapa hari setelah meninggalkan orbit Mars, planet kita yang mirip pesawat ruang angkasa ini akan menghadapi tantangan pertamanya, bergerak melalui sabuk asteroid. Ini adalah kumpulan objek batu metalik kecil. Pada dasarnya ini adalah sisa-sisa peristiwa Big Bang yang membentuk tata surya kita 4,6 miliar tahun lalu. Jadi sedikit banyak kita kayak berjalan menembus waktu ya. Untungnya jarak antar satu asteroid dengan yang lainnya sekitar 965.000 km. Jadi setelah melewati satu asteroid, kita butuh waktu sebelum bertemu dengan yang berikutnya. Kalau berhasil melalui perjalanan ini dengan selamat, maka kita akan melihat raksasa gas pertama di galaksi kita, Jupiter. Sampai sejauh ini bulan kita yang setia masih mengikuti selama kita bergerak di dalam tata surya. Tapi, masa Jupiter yang sangat besar bisa mencuri bulan kita. Bagaimanapun, gravitasi Jupiter 2 kali lebih kuat dibanding gravitasi bumi. Kalau benar-benar bergabung dengan orbit Jupiter, bulan kita akan menjadi setidaknya bulan ke-80-nya Jupiter. Kalau menurutku sih agak kebanyakan ya. Pada titik perjalanan ini, suhu atmosfer bumi akan turun drastis sampai minus 145 derajat Celcius. Jadi kehidupan di bumi mungkin cuma akan ada di tempat-tempat tertentu. Sebagian besar air di planet kita akan membeku di titik ini, tapi hanya di permukaannya. Berkat aktivitas inti bumi yang memanaskan lautan kita dari bawah, panas bisa dilepaskan dan membuat sebagian air tetap dalam kondisi cairnya. Sebenarnya, inti bumi akan tetap aktif selama miliaran tahun setelah bumi meninggalkan orbitnya. Dalam kasus ini, mikroba yang hidup di dekat lubang-lubang hidrotermal akan berkembang. Tapi mungkin juga ada sedikit kehidupan di dekat panas yang tersedia oleh lubang-lubang termal di atas permukaan bumi, seperti di Taman Yellowstone. Opsi bagus bagi umat manusia adalah membangun kota-kota jauh di bawah tanah. Ini akan menjadi cara terbaik jika kita ingin kehidupan manusia tetap bertahan di planet bumi. 10 tahun setelah keluar dari orbit, kita akan memasuki perjalanan antar bintang. Kita akan berada di posisi 4,5 miliar kilometer dari matahari. Tata surya kita akan tinggal kenangan.
Jika di titik itu kamu masih tinggal di bumi, kemungkinan kamu akan hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi pesat. Manusia bisa membangun seluruh kota bawah tanah dengan energi panas bumi, bahkan mungkin kita akan menemukan cara mengubah es menjadi sistem bahan bakar berkelanjutan yang melimpah. Es juga akan menjadi sumber utama air, dan sampai saat itu proses transformasinya nggak akan begitu mahal. Berbagai tanaman bawah tanah juga akan berkembang, tapi sebagian tanaman akan lebih subur dibanding tanaman lain. Lumut, jamur, dan ganggang adalah alternatif yang bagus karena jauh lebih mudah dibudidayakan dan ditanam dalam jumlah besar. Ini artinya, sebagian besar menu makanan kita akan berbasis tanaman karena kemungkinan akan sulit memelihara hewan gembalaan di bawah tanah. Umat manusia akan bisa bertahan hidup selama ribuan tahun dengan cara ini. Jika bumi kebetulan melewati bintang yang memiliki planet layak huni, kita bahkan bisa mencoba membangun rumah di planet lain. Penerbangan ruang angkasa akan menjadi lebih mudah tanpa halangan atmosfer. Jadi iya, ide menjelajah planet lain kelihatannya nggak akan terlalu aneh dalam kasus ini. Satu-satunya hal yang kita harap tidak terjadi adalah bumi menuju lubang hitam. Kalau itu terjadi, sebut aja kita semua akan berubah menjadi spaghetti. Nggak beneran gitu sih, tapi kita akan mengalami proses yang disebut spaghettifikasi. Dalam hal ini, planet bumi dan semua yang masih hidup di atasnya akan terregang secara vertikal sampai pada titik, ya, menghilang. Tapi itu bahasan untuk video lain ya. Untungnya, meski semua ini bisa saja benar, kita nggak bakal serta-merta mengalaminya. Berkat kemajuan ilmiah dan teknologi, kita akan mampu memprediksi jika sebuah bintang akan terlalu dekat melewati planet kita. Dan meski nggak bisa menghentikan sebuah bintang, hampir dipastikan kita bisa membuat persiapan. Jadi siapa tahu, mungkin generasi mendatang akan menonton video ini dan terkejut dengan betapa persisnya perhitungan kita tentang masa depan. Tata surya kita bisa saja memiliki lebih banyak planet dan kita sudah tahu ke-8 planetnya. Tapi ada planet lain yang mampu bertahan setelah tata surya kita terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Para astronom menggolongkan planet di tata surya ke dalam 3 kategori. Bumi termasuk dalam kategori pertama atau planet dalam yang berbatu-batu. Di situ ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang mengelilingi matahari. Keempatnya berada di sabuk asteroid utama yang memisahkan Mars dari Jupiter. Planet bongsor ini masuk dalam kategori kedua. Kategori ini ditempati oleh sekelompok planet luar yang juga dijuluki sebagai raksasa gas, termasuk Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Keempat planet ini punya banyak kandungan es dan gas di sekitar intinya yang diyakini berbatu-batu. Kategori ketiga terletak di luar area planet lokal kita, lebih tepatnya di luar Neptunus. Di situ terdapat planet Katai seperti Pluto, Eris, dan Sedna, serta banyak objek luar angkasa lain yang lebih kecil seperti komet. Tapi temuan baru menunjukkan kemungkinan besar ada planet yang masih tersembunyi di kegelapan. Selain planet Katai dan objek luar angkasa kecil, mungkin memang ada planet baru. Berdasarkan model yang dibuat oleh para ilmuwan, tepi tata surya kita pernah punya beberapa planet berbatu seukuran Mars atau Bumi. Lama-kelamaan, planet pengembara berbatu ini berinteraksi dengan medan gravitasi raksasa gas kita yang sangat kuat. Semua planetnya kemudian terpental ke orbit yang jauh hingga keluar dari lingkungan kita. Mungkin nggak ya kalau planet seukuran Mars ini masih tetap ada di luar sana? Para ilmuwan telah bikin simulasi untuk mempelajari kemungkinannya. Menurut 50% kejadian, planet ini akan terlontar keluar angkasa saat berinteraksi dengan gravitasi raksasa gas. 50% sisanya menunjukkan planet pengembara berada di dalam orbit yang juga diikuti sejumlah objek dari sabuk Kuiper. Berarti kita cuma perlu mencarinya. Para astronom telah menemukan planet yang paling terisolasi di alam semesta. Saat itu, mereka sedang nyari bintang Katai coklat di tempat jauh atau bintang gagal yang nggak bisa memancarkan cahaya sendiri karena kurang besar. Bintang yang dilahirkan sudah punya bobot berat sehingga gaya gravitasinya juga kuat. Lalu bintang ini tertarik oleh dirinya dan suhu di dalamnya terus naik hingga akhirnya bisa memancarkan cahaya sendiri.
Tapi, tim tersebut malah mendeteksi planet pengembara CFDD SIR2149. Planet ini kurang lebih berumur 50-120 juta tahun dan suhu di permukaannya setinggi 400 derajat Celcius. Kalau dibandingkan dengan suhu bintang, planet ini masih terbilang dingin. Awalnya, ilmuwan mengiranya sebagai bintang katai coklat, tapi umurnya masih sangat muda. Planet tanpa bintang ini melayang-layang di luar angkasa sejauh 130 tahun cahaya dari bumi. Galaksi Bima Sakti kita berdiameter 100.000 tahun cahaya dan termasuk cukup dekat. Planet kesepian ini termasuk raksasa gas berukuran 4-7 kali lebih besar dari Jupiter. Planet ini kemungkinan telah terlempar dari tata suryanya sendiri karena pengaruh gravitasi atau masuk ke orbit planet lain. Bisa juga karena ia telah menjauh dari bintang induknya. Di tepi tata surya kita, jauh di luar Pluto, ada objek luar angkasa seukuran Pluto, tapi sedikit lebih dingin dan jauh lebih padat. Wujudnya mungkin berupa objek besar berbatu-batu yang diselimuti mantel sedingin es. Inilah planet katai Eris. Pluto dan Eris sama-sama menempati sabuk Kuiper atau cincin luas berisi objek luar angkasa di luar Neptunus. Sehari di sana berlangsung selama 25,9 jam, agak mirip dengan di bumi. Tapi jarak Eris ke matahari 3 kali lebih jauh dari Pluto ke sang bintang. 1 tahun di sana berlangsung lebih lama, yaitu sekitar 557 tahun di bumi. Permukaan Eris sangat cerah dan dingin. Planet katai ini juga termasuk objek paling reflektif di tata surya karena bisa memantulkan lebih dari 95% cahaya matahari yang mengenainya. Di area yang lebih jauh lagi, ada Super Saturnus J1407b. Planet yang ukurannya lebih besar dari Jupiter dan Saturnus ini termasuk eksoplanet atau planet yang mengitari bintang induk selain matahari. Super Saturnus berjarak 434 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Centaurus. Inilah satu-satunya eksoplanet yang diketahui memiliki cincin mirip Saturnus. Planet ini juga punya sistem cincin yang besar, bahkan 200 kali lebih besar dari cincin Saturnus. Totalnya ada lebih dari 30 cincin yang masing-masing berdiameter puluhan juta kilometer. Di sela-sela cincin ini terdapat celah dan mungkin di situ ada sejumlah satelit menarik alias eksobulan. Kalau Super Saturnus ini bertukar tempat dengan Saturnus biasa, cincinnya akan sangat mendominasi angkasa kita. Cuma dengan mendongak kita akan langsung melihatnya. Pemandangan ini akan sangat menakjubkan karena ukurannya akan jauh lebih besar dari bulan purnama. Para ilmuwan sudah nemu ribuan planet di luar tata surya kita. Sebagiannya bisa sepadat besi, tapi sebagian lainnya sangat ringan. Lalu ada juga planet panas GJ1214b yang ukurannya lebih besar dari bumi dan lebih kecil dari Uranus. Jaraknya 4 tahun cahaya dari kita di rasi bintang Ophiuchus. Planet berair ini diselimuti atmosfer tebal yang diameternya 2,7 kalinya bumi. Bobotnya sendiri hampir 7 kali lebih berat dari planet kita. Kemungkinan besar planet ini terbentuk di area yang jauh dari bintangnya. Di situ kemungkinan juga banyak mengandung es cair. Tapi kemudian GJ1214b bermigrasi ke tempatnya sekarang. Karena suhu permukaannya sekitar 230 derajat Celcius, planet ini terlalu panas untuk ditinggali. Batuan di situ juga jauh lebih sedikit dan perairannya jauh lebih luas. Gimana rasanya ya hidup di planet tanpa daratan kayak gini? Seluruh permukaannya diselimuti lautan. Tekanan dan suhu tinggi di situ membuat airnya super cair serta esnya super panas. Di planet ini juga ada materi eksotis yang nggak bisa kita lihat di bumi. Gliese 436b adalah eksoplanet seukuran Neptunus, berjarak 30 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Leo. Planet ini mengorbit penuh bintangnya selama lebih dari 2 hari dengan melawan hukum fisika. Gliese 436b mengorbit bintangnya Gliese 436 yang lebih kecil, lebih dingin, dan lebih redup dari matahari kita. Jaraknya 15 kali lebih dekat dari jarak Merkurius ke matahari. Kalau dengar kata es, mungkin kamu akan ngebayangin minuman dingin yang dikasih es batu. Tapi permukaan es di planet ini nggak dingin sama sekali, karena suhunya mencapai 526 derajat Celcius, jauh di atas titik leburnya. Meski begitu, esnya tetap berwujud padat dan panas. Hal ini disebabkan oleh gravitasi yang sangat kuat. Gravitasi ini menekan uap air di atmosfer menjadi es padat.
Tekanan di situ nggak bisa bikin esnya mencair, meskipun suhu permukaannya super ngebul. Sekarang coba deh bayangin kamu lagi ada di planet misterius. Tiba-tiba di situ mulai turun hujan, safir, dan ruby. Eksoplanet jauh HATP-7b adalah raksasa gas yang jaraknya 1000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di rasi bintang Cygnus. Planet ini 16 kali lebih besar dari bumi dan memiliki cuaca unik disertai badai kencang. Hujan di situ berupa ruby dan safir. Saat malam hari, atmosfernya dipenuhi korundum atau permata mineral yang terbuat dari bahan mirip safir dan ruby. Awan korundum bisa menciptakan pemandangan yang sangat cantik. Permukaan planet ini diterpa angin kencang yang sering berubah menjadi badai kuat, lalu menggerakkan banyak kumpalan awan ke seisi planet. Planet ini memang nggak bisa dihuni, tapi mungkin seru juga ya kalau ada yang datang ke sana kemudian ngambil beberapa bongkah permata. Cuacanya sangat ekstrim dan suhunya melebihi 2500 derajat Celcius. Venus aja yang menjadi planet terpanas di tata surya kita itu cuma bersuhu 475 derajat Celcius. Di hamparan ruang angkasa, kamu bisa melihat titik biru kecil dan cantik di antara kegelapan. Inilah eksoplanet HD 189733b yang terletak 63 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di rasi bintang Vulpecula. Tapi planet ini jauh lebih panas dan lebih besar dari bumi, kira-kira seukuran Jupiter. Kala revolusinya selama 2,2 hari di bumi. Orbitnya sangat dekat, hingga posisi planet ini kemungkinan besar nggak bisa berubah. Akibatnya, cuma satu sisinya aja yang menghadap ke bintangnya, sama seperti bulan kita yang cuma nunjukin satu sisinya menuju bumi. Kondisi cuaca di situ sangat ekstrim. Anginnya bertiup hingga 8.700 km per jam, atau 7 kali lipatnya kecepatan suara. Kalau di bumi, angin terkencangnya cuma sampai 370 km per jam. Tapi nggak cuma itu aja, tetes hujan di situ nggak berasal dari air, tapi dari kaca cair. Awannya terbuat dari silikat dan partikel atom. Keduanya merupakan elemen utama yang bikin planetnya berwarna biru kobalt. Jadi warnanya nggak dihasilkan dari lautan seperti bumi kita. Bumi pernah berwarna ungu, tapi kini sebagian besarnya berwarna hijau. Meski diamati dari luar angkasa, hijau yang kita lihat itu berasal dari fotosintesis saat tumbuhan mengubah energi matahari menjadi energi yang mereka butuhkan untuk hidup dan menghasilkan oksigen. Inti dari proses ini yang kemudian menghasilkan warna hijau pada tumbuhan adalah pigmen klorofil. Tapi dulu ada suatu molekul yang bernama retinal. Pigmen ini menyerap cahaya kuning dan hijau, lalu mengubahnya menjadi merah dan biru. Jadi bumi kita pernah kelihatan ungu. Ada juga planet pink GJ504b yang lokasinya sangat jauh di rasi bintang Virgo. Eksoplanet berukuran 4 kali lipatnya Jupiter ini baru terbentuk sekitar 160 juta tahun lalu. Bumi kita aja udah berumur 4,5 miliar tahun. Kalau kita datang ke planet ini, kita akan bisa ngelihat dunia cantik yang bersinar dari panas formasinya. Semua yang ada di sekitarmu akan berwarna magenta.